peran serta perempuan-perempuan Jawa Timur dan Indonesia dimanapun berada sungguh luar biasa dalam pembangunan bangsa kita ini. Pertama-tama yang saya hormati Ibu Dr. Lia Istifama, SOS, SOSI, SHI, MEI, yang saya ini menjabat sebagai anggota DPD RI Dapil Jawa Timur atau yang sering disapa Ning Lia. Itu luar biasa. Matur nuwun sangat kehadirannya Ibu. Sehingga ini Dinas Perpustakaan sangat luar biasa kehadiran beliau menyempatkan diri dari kesibukannya. Yang saya hormati juga ini sebagian narasumber bukan moderator yaitu Mbak Eralda Safira DIP ABRSM Sarjana Psikologi dan Magister Psikologi. Beliau merupakan psikolog juga dan juga jabatannya juga menyandang sebagai Duta Baca Jawa Timur yang sangat luar biasa. Selamat pagi Mbak Sasa yang dipanggil Sasa. Orang beliau itu merupakan orang-orang cantik semuanya dan tak cantik lagi juga. Ini salah satunya saya hormati, saya banggakan juga Ibu Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur, Ibu Insinyur Tiat Eswardi, MSc, yang beliau juga hadir pada kesempatan saat ini. Sini merupakan momen yang sangat luar biasa, perempuan-perempuan Jawa Timur yang sangat excellent gitu. Yang saya hormati juga Bapak Sekdin, Pak Arif Widodo, Muhammad Arif Widodo. Ya, beliau merupakan Sekdin Dinas Perpustakaan, dan juga Bu Kabid, Bu Ida Tri Wulandari, SHMI, dan juga teman-teman yang hadir di sini. Mana suaranya ini? Sebagai perempuan-perempuan Jawa Timur yang luar biasa ini. Saat ini kita patut bersyukur, kita patut berbangga, kita dipertemukan di kesempatan secara luring maupun daring, dimanapun berada, sobat pusaka berada dimanapun berada, kita bisa bertemu di momen kesempatan yang berbahagia ini melalui Zoom. Kita bisa sehat, bisa kuat dalam membangun literasi bersama. Bahasa merupakan kepanjangan dari bahas apa saja yang kita membahas dari setiap topik demi topik yang kita agendakan melalui setiap acara-acara spesial. Dan kali ini di bulan April ini kita berada di penghujung, meskipun di penghujung April 2026, tapi kita juga memperingati di tanggal 21 April kemarin, yaitu Hari Ibu kita Kartini. Selamat kepada kaum perempuan dan kaum ibu dimanapun berada dalam memperingati Hari Kartini. Dan juga tak lupa pada tanggal 23 April kemarin 2026 kita juga memperingati Hari Buku Sedunia. Biarlah semoga dalam peringatan tersebut masyarakat kita bisa terbangun literasi, bangsa kita semakin sejahtera dan baik. Nah, pada kesempatan pada episode kali ini tidak terasa Sobat Pustaka dimanapun berada sudah di 154. Luar biasa. Sudah 154 loh ternyata. 154 Ibu. Episode bahasa yang ke-154. Ini merupakan bahasa ini muncul program karena ketika pada waktu COVID-19 itu kita tidak bisa bertemu tatap muka dengan Sobat Pustaka dimanapun berada. Terakhirnya kita punya inovasi, Dinas Perpustakaan punya inovasi untuk menjemput diri melalui podcast bahasa. Bahas apa saja, semampu kita, sekuat kita. Gitu. Ya, topik yang kali ini kita bahas itu merupakan peran perempuan sebagai penggerak literasi keluarga menuju Indonesia Emas 2045. Kami berharap di nanti pencanangan oleh Presiden Republik Indonesia, pemerintah pusat bahwa Indonesia di tahun 2045 menjadi golden moment yang sangat luar biasa buat generasi-generasi bangsa, utamanya penggerak-penggerak para kaum ibu, perempuan dimanapun berada.
Nah, untuk membahas lebih lanjut, saya tidak panjang lebar, nanti dibahas sedalam-dalamnya oleh moderator kita ya Mbak Sasa dan Bu Lia, ya nanti sebagai narasumber ini nanti sobat pustaka dimanapun berada nanti bisa bertanya melalui sehen mau ataupun dalam pertanyaan-pertanyaan di live match yang ditampilkan. Saya ini tadi melihat itu jumlahnya sudah ada hampir 250 peserta dari mana-mana ini. Luar biasa. Tepuk tangan buat sobat pustaka dimanapun berada. Ini ada dari Kalimantan Timur. Wah, ya luar biasa. Rohan Hilir juga dari Kutai Kartanegara, Barito Selatan, dan juga dari Jakarta, dari Kemensos, Kementerian Sosial, Menpan RB juga ada, kita tadi kelihatan, dan juga tak lupa dari teman-teman dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan di seluruh kabupaten kota di Jawa Timur, juga ada tadi, ada Fatayat, Muslimat juga gitu. Sangat luar biasa. Jadi topik ini sangat menarik buat kaum perempuan di mana berada. Untuk itu lebih lanjut pembahasan, kita mengawali bahasa kali ini akan disampaikan sambutan keynote speaker oleh Ibu Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur kepada Ibu Insinyur Tiat Eswardi, MSI, dipersilahkan. Yeah. Yeah, Ibu, monggo. Oh ya, langsung ya. Terima Ya. kasih Pak Wempi. Yeah. Apa kabar Sobat Pustaka? Sehat semua ya. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati dan saya banggakan, Ibu Dr. Lia Istifama SOS SPSI, SHI, MEI. Masya Allah, luar biasa. Luar biasa. Contoh Kartini masa kini, anggota DPD RI Dapil Jawa Timur. Matur nuwun atas kehadirannya. Biasanya kita memanggilnya Ning Lia atau Ibu Ning Lia ya. Matur nuwun di tengah kesibukannya. Hari ini memang istimewa Pak. Ya, sangat istimewa Ibu. Cantik luar semua. biasa. Kemudian Mbak Heralda Safira, kita manggilnya Mbak Sasa Dipe, ABRSM, SPI, MPSI, Masya Allah. Luar biasa, Duta Baca Jawa Timur. Kemudian Bapak Ibu, teman-teman Sobat Pustaka yang hadir pada kesempatan ini. Tadi dari Pak Wempi. Dari Kalimantan Timur, ya. macam-macam luar biasa. Provinsi di luar Jawa Kartanegara. Alhamdulillah. Jadi pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita bisa berkumpul semua dalam keadaan sehat walafiat dalam acara bahasa episode 154 dengan tema Perempuan sebagai Penggerak Literasi Keluarga menuju Indonesia Emas 2045. Jadi sekali lagi pada kesempatan ini Ning Lia matur nuwun atas waktunya di tengah kesibukannya, juga Mbak Sasa untuk hadir bersama-sama kita memberikan sharing kepada teman-teman semua Sobat Pustaka, dan tentu pada kesempatan ini saya ucapkan selamat kepada para Kartini hebat yang mendorong literasi bagi keluarga. Amin. Teman-teman Sobat Pustaka semua, sebagaimana kita ketahui bahwa peringatan Hari Kartini tidak hanya sekedar seremoni ya. Kita tidak mau hanya sekedar seremoni, melainkan momentum strategis untuk memberikan apresiasi sekaligus penguatan peran perempuan di berbagai sektor. Lahirnya Ibu Kartini, pencetus emansipasi, tentu membuka jalan bagi kita lahirnya generasi perempuan yang tangguh. Di sini kita berharap bahwa
wanita Indonesia memiliki hak akses yang sama atas pendidikan dan pengetahuan. Jadi sama aksesnya dengan laki-laki. Jadi hak akses. Nah, mungkin yang pertama penting itu ya, hak akses terhadap pendidikan dan pengetahuan. Jadi tidak dibeda-bedakan. Perpustakaan sebagai pusat informasi pendidikan yang berisikan surat-surat bertuliskan Raden Ajeng Kartini tentu menginspirasi banyak Kartini-Kartini lintas generasi saat ini. Sobat Pustaka, di momen ini kita berharap masyarakat dan ibu-ibu dalam membangun literasi keluarga, perempuan Jawa Timur memiliki peran yang sangat sentral dan teladan dalam pengembangan keluarga karena menjadi contoh bagi anak-anaknya. Jadi bagaimana anak-anak mulai gemar membaca, tentu ini dimulai dari seorang ibu. Dan tentu bagaimana anak-anak itu bisa menjelajah dunia, perlu dilakukan penyediaan berbagai jenis bahan bacaan di rumah. Atau kalau di rumah belum lengkap bisa datang ke perpustakaan karena perpustakaan adalah pembelajaran sepanjang hayat. Dan yang penting lagi membaca itu dimulai dari apa yang janin yang ada di kandung, bayi, anak remaja, dewasa hingga lansia. Literasi tentu perlu didukung oleh peran keluarga, ayah, ibu, anak, tapi terutama sekali oleh seorang ibu. Dan kalau kita kaitkan dengan Perpustakaan Jawa Timur, banyak sekali program yang mendukung pengembangan keluarga ataupun wanita khususnya ibu. Misalnya kita ada ruang anak, kemudian juga ada tulip, tur keliling perpustakaan, waras, wisata arsip anak sekolah, dan berbagai pelatihan, misalnya read aloud dan mendongeng, yang sebagian besar itu pesertanya adalah ibu-ibu, Ninglia. Jadi ibu-ibu kita ajak latihan singkat. Mengapa demikian? Karena nanti kita memulai bagaimana agar anak-anak itu senang membaca. Untuk teman-teman semua yang kepo ya, kepo ingin tahu, Kepo. kalau lebih lanjut bisa datang ke Disperpusip Jawa Timur atau minimal kalau jauh bisa di Instagram Instagram. Ya. Disperpusip Jatim atau website, dan TikTok juga ada ya seperti itu. Dan yang menarik ternyata 60-70% pengunjung yang datang adalah perempuan. Ya. Nah, perempuan dan usia dewasa. Tentu kita berharap ke depannya masyarakat Jawa Timur dan mudah-mudahan meluas, tidak hanya Jawa Timur itu sangat suka membaca, berliterasi, dan ini menjadi hal yang bagus untuk pengembangan diri di masa mendatang. Selanjutnya, sesuai dengan tema Indonesia Emas, pendidikan merupakan peran penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Jadi ada 4 pilar sesuai dengan Pancasila dan UUD 45, yaitu pembangunan manusia, serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, pemerataan pembangunan, serta pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan. Jadi ini secara lebih luasnya. Namun terkait dengan hari ini kita fokus di literasi. Jadi mari kita sama-sama membangun literasi keluarga, karena dengan literasi sebagai ujung tombak pembangunan sumber daya manusia dalam mewujudkan Indonesia Emas Indonesia Emas 2045, kita berharap program ini bisa menjadi sarana informasi, menjadi sarana saling bertukar pikiran, dan mungkin nanti kalau ada pertanyaan, silakan jangan ragu-ragu untuk menanyakan di kolom chat atau mungkin nanti langsung nanti tergantung moderator. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Saya berharap semoga program bahasa ini dengan tema perempuan sebagai penggerak literasi keluarga menuju Indonesia Emas 2045 dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi kita semua. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara bahasa episode 154 saya nyatakan dibuka dan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan matur nuwun, terima kasih Ibu Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur, Ibu Insinyur Tiat Eswardi, MSI, yang sudi membuka acara kali ini.
Ih, Sobat Pustaka dimanapun berada, eh, tadi pesan-pesan yang luar biasa dari Ibu Kepala Dinas bahwa perempuan-perempuan dimanapun berada menjadi tonggak pilar utama, bahwa kemajuan bangsa ini diawali dari literasi seorang perempuan, seorang ibu terhadap keluarganya. Nah, tak lupa juga kami sampaikan ternyata Ibu Lia ini ke terdata di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur kita menjadi anggota 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 Dinas Perpustakaan itu sejak mahasiswa. Ternyata terdata sejak tahun 2012. Mahasiswa banget gitu. Sangat luar biasa. Jadi, untuk itu bahasa kali ini apa yang menjadikan latar belakang dari bahasa ini muncul podcast ini untuk mengetahui lebih lanjut, Sobat Pustaka dimanapun berada, kita saksikan video yang berikut ini. Bahasa merupakan forum diskusi terkait isu-isu terkini atau topik menarik sesuai dengan permintaan pemustaka. Bahasa juga menghadirkan narasumber yang kompeten serta ahli dalam bidangnya. Bahasa merupakan program bimbingan literasi yang mengusung konsep santai dan dapat diikuti seluruh masyarakat melalui Zoom. Dalam edisi tertentu, pelaksanaan bahasa juga dilakukan secara hybrid. Selain menambah wawasan, masyarakat yang bergabung juga memperoleh e-sertifikat. Bahasa hadir setiap 1 bulan sekali pada hari Rabu pukul 9 sampai selesai. Yuk, jangan lewatkan keseruan bahasa dan jangan lupa untuk selalu cek akun Instagram @distribusiprofchatting. Oke, Sobat Pustaka, tak terasa kita sudah menginjak jam pukul berapa ini? 9.59, kita sudah tidak sabar terkait dengan tema yang kita bahas. Sangat menarik bagi kaum perempuan di Jawa Timur atau dimanapun berada. Untuk itu, secara tidak langsung dan tidak lama-lama lagi, kami akan panggilkan, kami serahkan sepenuhnya kepada moderator kita yang cantik sekali, duta baca sekaligus psikolog kita yang sangat luar biasa, yaitu Mbak Heralda Safira, Dip APRSM, SPSI, MPSI. Kami persilahkan bersama dengan narasumber kita, yaitu Ibu Lia, yang saya hormati Ibu Lia Istifama, SOSI, SHI, dan MEI. Ya, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah hari ini, ramai sekali loh buat teman-teman yang sobat pustaka yang mungkin sekarang lagi online ini ternyata offline-nya rame dan kayak 80% perempuan. Tepuk tangan dulu dong yang ada di sini. Dan ini ternyata yang ada di saya lihat dari Zoom ternyata sampai hampir 300. Ninglia. Nah, ngapunten ini hari ini saya kedatangan narasumber yang luar biasa. Kalau kayak saya lihat ini tadi, saya tuh sampai harus baca CV-nya karena panjang sekali.
Ngapunten, saya mau ngasih contekan dulu Neng Lia, enggak apa-apa Oke. Nje. Karena beliau ini merupakan menurut saya adalah salah satu sosok perempuan inspiratif karena Masya Allah ini gelarnya satu panjang dan dari tadi itu tidak yang harus disebutkan adalah doktor. Beliau ini sudah doktor ya, jadi Ya. narasumber kita pada pagi hari ini adalah Doktor Lia Istifhama, SOSI, itu ya betul ya caranya. Iya. Oke, SHIMEI. Anggota DPD RI Dapil Jawa Timur. Masya Allah, selamat Oke. datang. Atau Dokter Lia atau siapa ini saya harus panggilnya? Bebas deh. Waduh, jangan bebas. Ning ya, Mana yang Ning bikin ya. Mbak Sasa happy gitu Masya aja. Allah, selamat pagi Ning Lia. Selamat pagi Mbak Sasa. Nah, Tapi sebetulnya malam. begitu dari ketemu sama Mbak Sasa dan Bu Tiat, kita kayak seperti kenal POV. Jadi ekspektasi nggak usah dengan realita. Contoh saya lihat Mbak Sasa ini seperti maba, seperti mahasiswa masih semester 1. Ternyata dia mahasiswanya S3, bukan iya bukan S1, keren banget dan sama kayak Bu Tiat, Masya Allah. Paripurna ya Matur cantiknya itu nuwun. berarti mungkin karena suka membaca kali ya. Jadi Ah, abang muda gitu wajib. ya. Karena kita kan sebagai wanita juga harus berdaya ya. Jadi salah satunya yang Betul. harus paling sederhana yang bisa kita lakukan adalah membaca. Iya, betul. Nah, kalau kayak Ning Lia sendiri ini pasti sudah berpuluh-puluh ratusan buku ini ya, karena ini gelarnya banyak sekali. Ini pasti jurnal dan segala macam Iya, jadi makanan sehari-hari ya. Hebat loh iya Ning. suka sih. Wah, keren. Dan memang hari ini itu khusus kita membicarakan masih dalam bulan-bulan memperingati Hari Perempuan ya, Hari Kartini, tanggal 22 April. Nah, menurut Ning Lia sendiri, ini sebenarnya saya dapat bocoran tadi dari redaksi, siapa ya ini narasumber yang paling cocok siapa ya? Karena Ning Lia, oh iya gitu. Dan kami harap ini benar loh Ning Lia. Iya, Dan kami harap memang kehadiran Ning Lia hari ini itu bisa memberikan inspirasi langsung kepada para ini nih teman-teman sobat pustaka yang bergabung secara online maupun offline karena ternyata tadi yang bergabung tidak hanya dari Jawa Timur nih, dari nasional loh. Ada dari Jakarta, dari Kalimantan, bahkan dari banyak sekali tempat. aku Dan lihat dari ya gimana? Sulawesi juga ada Ya, kayaknya ya. dari Sulawesi juga ada, luar biasa. Jadi, apalagi sekarang kita ngapunten di sini kesempatan ini saya juga mau memberikan ini ya sedikit berbelasungkawa juga terhadap kemarin para perempuan yang memang Iya, harus salah satunya menjadi ini ya kita bilang jadi korban begitu ya iya dari. benar. Nah, ini kan juga kalau saya bilang kalau lagi di internet ini lagi bilangnya perempuan tangguh tapi rapuh begitu. Nah, Oke. ya jadi karena memang ternyata ada beberapa contohnya ngapunten kita juga lihat di Jogja kemarin ya salah satu isu tentang daycare begitu. Ya, Nah, itu kan juga pasti sebagai seorang ibu begitu. Bagaimana sih caranya Ning Lia ini bisa memotivasi teman-teman ya, apalagi saya yakin 200 lebih ini adalah working mom begitu sama oke. ya sama seperti Ning Lia yang memang sekarang karirnya luar biasa hingga jadi DPD RI ini saya yakin dalam prosesnya banyak sekali yang jenengan korbankan juga sebagai seorang ibu begitu. Nah, bagaimana tetap caranya bisa berdaya? Monggo Ning Lia. Baik, terima kasih Mbak Sasa dan buat semuanya nih para peserta Zoom kali ini. Terima kasih sudah hadir. Saya juga terima kasih kepada Ibu Tiat. Jadi Mbak Sasa, sebelum saya menjawab banyak hal, boleh dong saya bercerita bahwasanya ini merupakan salah satu impian saya. Jadi pada tahun kemarin saya pernah berkunjung di Dinas Perpustakaan Jawa Timur dan di situ saya lihat ini tempat benar-benar sangat cozy gitu. Kalau zaman dulu saya ke sini ketika masih kuliah, itu memang apa ya? Memang saya suka di sini baca buku sih. Cuman kalau sekarang saya lihat anak-anak muda kumpul di sini tuh mereka tidak hanya mendapatkan ilmu dari buku, tapi mereka juga apa ya, circle-nya dapat banget. Mereka bisa ketemu dengan sama teman. Kan di sini kan sangat instagramable kan. Ya. Dan ketika aku tahu tempat podcast, saya cuma berpikir ya Allah kapan ya bisa podcast di sini karena keren banget gitu ya kan. Apalagi kemudian sekarang masih di momen Kartini dan kita bicara bagaimana perempuan jangan sampai rapuh. Kalau tangguh tangguh aja kali kita semua itu apa ya makhluk tangguh loh, bener loh. Jadi kita harus menjaga ketangguhan itu jangan sampai kerapuhan menyelimuti pikiran kita kan seperti itu. Dan kemudian di sini sudah tayang dalam slide. Jadi kenapa ini memang saya sampaikan dan tadi menjawab dari pertanyaannya Mbak Sasha. Karena memang kalau kita bicara peran perempuan dan bagaimana memang dunia itu tidak lepas dari baca ya kan. Jadi ada sebuah istilahnya bahwasanya sebuah pena itu lebih tajam daripada sebuah pedang ya kan. Jadi sebuah pena itu bisa mempengaruhi pikiran orang lain kan seperti itu.
Nah, di sini maka kita bicara bagaimana perempuan itu, kaum ibu jangan sampai menjadikan buku kita hanya sebagai konsumen saja, tapi bagaimana sebuah buku itu masuk dalam pikiran kita, membrainstorming kita, dan kemudian kita bisa mengaplikasikan, mengimplementasikan apa sih yang tertulis dalam buku itu untuk kemudian kita jadikan suatu contextual learning untuk anak-anak kita, seperti itu. Maka dari itu pada kesempatan kali ini saya mengambil tema besar perempuan sebagai penggerak literasi keluarga menuju Indonesia Emas 2045. Karena kita bicara bagaimana sebuah peradaban. Peradaban itu adalah sebuah kemajuan ya kan. Tapi kita harus tahu bahwasanya sebuah indikator kuat yang kemudian menjadikan peradaban adalah peradaban beneran, the real prudensi adalah sebuah prestis, sebuah kebanggaan, sebuah value yang luar biasa yang dimiliki oleh sebuah bangsa ketika mereka tidak lepas dari sisi pengetahuan. Nah, di sini yang menjadi poin penting adalah kalau kita bicara Indonesia Emas, kita bicara bagaimana negara kita semakin go to global, semakin mempengaruhi negara luar, bagaimana pena dari Indonesia, literasi di Indonesia itu benar-benar yang lebih tajam dan lebih sakti lah daripada pedang manapun dari negara lain. Di situ kita bicara sisi prudensi negara kita. Bagaimana negara kita adalah negara Nusantara, memiliki warisan budaya yang sangat luar biasa dan tidak lepas semua dari pengetahuan yang asli diwariskan oleh leluhur kita. Nah, kemudian pada slide yang tayang sekarang adalah kita pun berbicara, memangnya kita sudah sekian tahun merdeka, kita sudah ini enggak sih, sudah memahami enggak transformasi digital secara masif ya kan? Ya, betul. Jadi ternyata disampaikan oleh Pak Wempi di awal bahwasanya sebagai contoh nih kita tarik kisah nyata dari Disperpusip Jawa Timur, bahwasanya ini dinas benar-benar memiliki sebuah inovasi, sebuah gebrakan ketika di era pandemi. Jadi kita berpikir bagaimana ya di era pandemi kita tetap keep in touch dengan masyarakat. Bagaimana ya di era pandemi kita tetap bisa mensyiarkan budaya membaca, literasi dan sebagainya. Dan lahirlah podcast, lahirlah ini sebuah sarana komunikasi untuk kita bisa tetap berkomunikasi secara positif ya kan, saling sharing dan sebagainya. Nah, di situ adalah kita bicara transformasi digital sangat-sangat dipahami oleh Dinas Perpustakaan Jawa Timur. Nah, kemudian kalau kita bicara bagaimana sebuah dinas perpustakaan itu kemudian bisa cerdas membaca realitas, di situ kita lihat bahwasanya peran seorang perempuan. Wow, di sini kita harus tepuk tangan boleh kepada Ibu Tiat, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur, karena beliau sangat cerdas membaca hal itu. Dan beliau mampu mengajak tim-tim dari Dinas Perpustakaan ini untuk menggerakkan kemampuan transformasi digital secara masif. Dan kita pun di sini harus tahu, sekarang kita tarik nih secara global ya, secara Indonesia dulu. Kita tarik, nah sekarang negara kita sudah oke nggak sih mengikuti perkembangan global digital ini? Kita sudah mampu nggak bersaing tentang bagaimana digital di era global, yang mana netizen itu udah yang mempengaruhi. Netizen itu apa ya istilahnya, suara netizen dari sebuah negara akan mempengaruhi negara lain. Nah, ini yang mau saya sampaikan bahwasanya Indonesia harus kita banggakan selalu. Kenapa? Karena netizen plus 62, netizen Indonesia itu telah berhasil sebagai netizen yang menyuarakan humanisme global. Jadi suara netizen lah yang kemudian membuka hati, membuka pikiran, membuka mind dan semuanya dari netizen berbagai macam belahan dunia tentang bagaimana genosida itu tidak boleh, bagaimana kita harus melawan penindasan terhadap apapun lah kemanusiaan tuh, pokoknya kita harus speak up. Itu netizen Indonesia punya loh. Ya, betul. Iya, itu harus diakui benar. Nah, di sini berarti kita berbicara
kalau kemudian kita analisa SWOT, ada sebuah tantangan ya kan, ada sebuah kekuatan, ada sebuah kelemahan dan sebagainya. Yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana kita kepo, kenali potensi. Jadi sometimes sebuah tantangan, sebuah hambatan itu kita jadikan kelebihan kita. Jadi kalau kita menemukan hambatan, dia adalah tantangan dan tantangan ini akan menjadi sebuah kelebihan ketika kita bisa melalui. Sama kalau kita bicara persaingan global yang sangat tinggi, kita bicara tentang potensi rendahnya budaya baca di negara kita, dan kita bicara bagaimana anak-anak muda, Gen Alpha, Gen Z semuanya scrolling lewat platform media sosial dan sebagainya. Tapi ternyata itu semuanya menjadi sebuah sword, jadi sebuah pedang yang mana ternyata netizen kita cerdas ya. Iya, betul. Itu tadi yang saya sampaikan, netizen kita bisa mempengaruhi global loh. Betul. Nah, di situ kita lihat bahwasanya yang awalnya kita takut gimana ya nasib generasi kita kalau kemudian mereka memiliki literasi yang rendah dan sebagainya. Ternyata walaupun ada tantangan istilahnya ada permasalahan seperti itu, tapi ternyata kita masih dikaruniai kecerdasan loh. Generasi muda kita tuh generasi yang cerdas, sehingga mereka masih memiliki nouns atau memiliki akal yang hebat. Nah, ini merupakan sebuah kesempatan bagaimana kemudian kita menarik istilahnya pemikiran cerdas dari anak-anak muda itu untuk kembali untuk selalu berjalan pada rule yang benar, ya kan, aturan yang benar, jalan yang lurus istilahnya kan, yaitu lewat literasi. Nah, di sini kemudian ada sebuah tantangan lagi. Kalau kita bicara bagaimana peran perempuan, memangnya apa sih keunggulan dari seorang ibu, apa sih keunggulan dari kaum perempuan sehingga kaum perempuan tuh layak dikatakan sebagai penggerak literasi. Di sini kita mencoba menarik sebuah fakta tentang disrupsi digital. Ada sebuah disrupsi sosial. Bagaimana Gemeinschaft, bagaimana Gesellschaft, bagaimana masyarakat yang mungkin beberapa dasawarsa kemarin atau beberapa dekade yang lalu, semuanya anak-anak itu akan memiliki relation in blood, jadi akan kedekatan tuh dengan orang tua karena sedarah ya kan, dengan kekerabatan mereka, hubungan darah. Tapi sometimes sebuah pergerakan dari heterogenitas masyarakat, sebuah perkembangan digital maupun teknologi lah, akhirnya memperkenalkan mereka dengan keluarga baru yang tidak ada hubungan darah kan seperti itu kan. Betul. Ini kan sebuah disrupsi sosial. Betul. Akhirnya mereka menemukan sahabat baru. Kalau sahabat baru dari pertemanan sekolah is okay ya kan. Tapi bagaimana jika itu sahabat yang mereka temukan dari sahabat dunia maya? Waduh, ini tantangan bener nih ya kan. Akhirnya adalah sebuah parenting gap ya kan antara orang tua asli dengan yang mereka anggap orang tua, tapi itu nggak ada hubungan darah kan seperti itu kan. It's okay kalau itu manusia nyata, tapi kalau itu didapat dari dunia maya bagaimana kan seperti itu. Nah, disinilah kemudian kita lanjut pada slide berikutnya, kita bicara tentang investasi pengetahuan dalam keluarga. Jadi bagaimana seorang ibu harus sebagai sahabat untuk anak-anaknya, bahwasanya nggak ada lain selain ibu, nggak ada lain selain keluarga yang akan sangat mengerti mereka, mengetahui mereka, dan akan menjadi sebuah istilahnya itu dunia ilmu lah buat anak-anak ya dari orang tua itu. Oke, kita lanjut boleh pada slide berikutnya. Oke, kita kalau dalam agama Islam kan jelas ya, madrasah pertama adalah keluarga, adalah ibu seperti itu. Dan kemudian di situ juga kita tarik sebuah teori bahwasanya keluarga dan lingkungan pembentuk utama manusia, rumah dan perpustakaan pertama bagi jiwa anak. Jadi kita bicara soul, kita bicara jiwa. Nah, di sini Mbak Sasha dan semuanya para peserta Zoom pada saat ini, saya ingin menyampaikan. Jadi ada sebuah kisah yang bagi saya itu sangat menyentuh, dan sampai sekarang pun saya bersyukur banget ada ungkapan dari anak saya yang membuat saya itu meyakini bahwasanya kita orang tua sangat dibutuhkan anak. Kita orang tua sangat diakui mereka sebagai perpustakaan pertama itu jiwa mereka. Jadi satu malam anak saya ketika mau tidur, saya bilang, ayo nak cepet tidur, kok lama sih nggak tidurnya? Iya ma, soalnya aku gini. Dia ngomong, mama, nanti mama kalau aku tambah gede, mama tambah tua. Iya, kalau mama tambah tua dan mama meninggal, aku sama siapa?
sedih banget tahu. Jadi Oh, kita udah yang aduh ya Allah sedih banget. Jadi thank you. Di situ kita lihat, Masya Allah, berarti apa ya, di luar pekerjaan kita di sana, kita berusaha mengisi ruang publik, kita ya. berusaha bekerja, tapi ternyata sisi emosional anak masih kuat kuat gitu loh antar kita. Ada chemistry kuat. Nah, di sini saya mau tarik pada slide berikutnya, yaitu bagaimana orang tua, bagaimana ibu senantiasa menjadi apa ya multitasking. Jadi dimanapun kita mau bekerja sejauh apa ya sejauh dimanapun atau selama apapun kita harus menjaga sebuah emosional bonding. Jadi sebuah ikatan emosional kita bicara sisi kualitas yang bisa kita bangun. Mbak Sasa dulu waktu anak saya masih kecil itu sebetulnya saya ninggal anak itu lama. Jadi lama dalam artian dalam 24 jam waktu ketemu anak hanya sangat sedikit. Jadi saya pernah melalui yang mana saya berangkat jam berapa ya? Jam setengah enam untuk berangkat ngajar pagi kan setengah enam pagi ya. Kemudian setelah ngajar pagi saya bekerja di kantor dan kemudian setelah itu pulangnya saya ngajar malam. Jadi ketemu anak itu jam 10 kadang gitu. Ya udah jam 10 itu sih. Tapi benar-benar saya berusaha anak itu ada guardian angel dimanapun dia berada. Dan kalau kita di sini apa ya emotional bonding itu kan bagaimana kita pun mendoakan anak dimanapun kita ya. Jadi kadang saya pun berusaha dimanapun itu baca sholawat buat anak dan sebagainya. Dan kita apa ya, dan ketika dia semakin gede, anak-anak semakin gede, kita juga harus menjaga emotional bondingnya itu dari hal apa ya, mengetuk soulmate jiwa anak, mengetuk hati anak. Jadi saya pun kadang kalau pas kegiatan di luar kota misalnya, itu saya selalu ngomong sama anak mama besok ini ya keluar kota bla 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 dan menginap dan sebagainya. Kita make sure bahwasanya anak itu meridhoi kita. Jadi jangan sampai kita sebagai orang tua itu hanya berpikir kita memberikan ridho kepada anak. No, itu tidak tepat sepenuhnya. Saya lebih suka ketika kita sama-sama adil, kita juga butuh ridho anak. Kenapa? Karena kita lah adalah teladan untuk anak-anak, kita membentuk karakter shaping. Bagaimana anak itu bisa membaca situasional yang mereka hadapi, bagaimana anak berpikir kritis, bagaimana anak menghadapi tantangan kehidupan dia mampu, bagaimana memiliki resiliensi dia kuat dan sebagainya. Di situ adalah ketika kita bentuk anak-anak itu sebagai pribadi yang memiliki tanggung jawab dan dia memiliki porsi apa ya? Porsi penting lah. Jadi ketika anak sedari kecil kita didik sebagai seorang seorang manusia yang dalam artian manusia yang memiliki kewajiban, manusia yang sangat penting, yang mana ibu ini nggak bisa apa-apa pun nak kalau tanpa kamu, itu kan anak akan pede kan Mbak. Ya, Dia akan betul. merasa, oh ternyata saya ini memiliki value, saya memiliki sebuah nilai besar. Di situ kita bicara sebuah communication and value transmission. Bagaimana seorang ibu itu mewariskan habitus itu membaca di sini bukan hanya membaca tekstual ya, tapi kontekstual tadi. Jadi bagaimana mereka bisa mengerti mengapa saya dianggap penting oleh seorang ibu. Mengapa mama saya, ibu saya menganggap saya penting? Mengapa? Nah, itu harus mereka tahu kan seperti itu. Nah, kemudian di sini pada slide berikutnya saya ingin menarik tentang sebuah karakter perempuan. Ini muncul pada waktu itu kalau nggak salah beberapa tahun saya agak lupa. Tapi pada satu malam saya berpikir bagaimana kita bisa memperingati Hari Perempuan. Jadi Hari Perempuan Internasional waktu itu di bulan Maret ya kalau nggak salah. Dan saya berpikir apa yang bisa saya bungkus, konsep apa yang untuk menunjukkan bahwasanya perempuan itu adalah sebuah makhluk yang luar biasa. Kita harus bangga sebagai perempuan. Tidak hanya kita berbicara perempuan memiliki sebuah empati sosial yang sangat tinggi yang dikatakan oleh Sabna Spilkeren bahwasanya psike atau psikis perempuan itu terbentuk karena memang jiwa emosionalnya dan dia selalu mengambil hikmah dari apapun yang dia berinteraksi dengan orang lain. Nah, di sini saya berpikir not just empati. Perempuan tidak hanya berbicara hati, tapi perempuan tuh kompleks. Akhirnya saya berpikir apa ya? Oh, ternyata yang pertama personality. Di sini kita bicara bagaimana perempuan memiliki sebuah integritas loh. Dia itu kalau sudah berpikir tentang uswatun hasanah, kita kaum ibu, kita uswatun hasanah, kita adalah madrasah pertama buat anak-anak, kita adalah
project atau percontohan buat anak-anak dan sebagainya. Maka di situ perempuan akan berpikir tentang sebuah integritas. Memangnya kita ini udah bener nggak sih sebagai seorang ibu? Kita udah bener nggak sebagai seorang perempuan? Kita udah bener nggak sebagai teladan? Dia tuh kayak dapet apa ya? Sisi tanggung jawabnya tuh tinggi perempuan itu ya kan. Kemudian empati. Perempuan kan mau mendengar, mau memahami. Jadi saya juga pernah ada sebuah kisah yang mana ini saya harus sampaikan. Apalagi di hadapan saya juga ada dari ibu-ibu hebat dari Muslimat Fatayat, selain dari para mahasiswa yang hadir, bahwasannya ada sebuah kisah yang mana waktu itu saya mengerjakan disertasi Mbak. Dan saya kalau udah yang kita ngerjain disertasi kan fokus banget ya kan Mbak Sasa. Kemudian someday anak saya itu mau ngajak saya ngomong, so sweet. Dia sedih banget tahu. Jadi dan saya langsung auto, tolong nak, mama lagi sibuk sama ayah aja. Aduh sedih banget aku mengingat kisah itu. Dan saya berpikir anak saya tidak akan mengingat kejadian itu, tapi ternyata dia ingat tahu. Jadi beberapa waktu kemudian dia ngomong, aku nggak mau ganggu mama, nanti mama nggak mau diganggu, nanti mama marah. Astagfirullah, saya, aduh masya Allah sedih banget. Tahu sedih gitu. Padahal Di pada saat situ itu Ning Lia nggak sengaja ya ngomongnya ya, hanya karena nggak memang sengaja. fokus banget Iya, ya. karena lagi fokus Iya, banget. iya, iya. Kan saya kan bekerja dan sebagainya Iya. kan, jadi kayak ngejar waktu banget banget ya kan. Dan di situ saya berusaha menyampaikan pada anak, nah nggak gitu sayang. Jadi aku tuh yang masya Allah mengembalikan hal itu kembali ke nol itu benar-benar butuh waktu banget. Sama ketika satu hari saya bergurau di sama anak ya kan, namanya orang tua kan suka bercanda kan. Nah, saya guyon aja sama anak-anak, memangnya kamu anaknya mama nak apa? Dada, kamu anaknya mama apa? Emangnya kita mirip? Aku ngajak guyon. Ternyata anakku tuh diingat dan dia bilang, katanya mama aku nggak anaknya. Langsung ketawa gitu. Ya ampun, nah mama cuman guyon. Jadi itulah kita di sini apa ya? Jangan sampai hal kecil itu kita tidak mau memahami. Jadi kalau someday kita mengingat bahwasanya masya Allah kita ada kesalahan dari masa lalu, kesalahan kata dan sebagainya. Itulah karakter perempuan. Dia akan memahami, astagfirullah saya salah. Bagaimana saya harus mengembalikan itu, memulihkan kepercayaan lagi. Itu perempuan banget. Dan di situ mengapa ini saya sampaikan karena perempuan kamu tuh hebat tahu. Jadi kita harus bangga jadi perempuan dan harus memiliki jiwa pemimpin. Oke, kemudian kita lanjut pada responsibility. Bagaimana perempuan juga memiliki tanggung jawab kan. Jadi kayak saya pun sebagai contoh ketika ada kejadian anak saya seperti itu, maka saya akan berpikir keras bagaimana ini selesai, bagaimana it's done. Jadi jangan sampai anak saya itu is over. Jadi jangan sampai ada trauma sekecil apapun yang dimiliki anak pada ibunya. Dan alhamdulillah dengan usaha yang keras akhirnya kita happy ending. Jadi selalu indah banget. Jadi bahkan ada sebuah kisah dari anak saya ketika ditanya sama gurunya, ceritakan tentang masa kecilmu dan bagaimana orang tua dan sebagainya. Dan dia menceritakan dalam sebuah surat itu dia bangga dengan ibunya menjadi seorang anggota DPD. Masya Allah, saya senang banget gitu. Jadi ya thank you. Jadi dia melihat ini profesi yang apa ya, bisa menolong orang lain. Saya suka mama bisa menolong orang dan sebagainya. Masya Allah, terharu banget. Oke, di sini kita bicara sebuah equity, sebuah kesetaraan. Jadi apapun yang kita sampaikan pada anak itu tidak akan apa ya, tidak akan memiliki nilai yang deep banget, nilai yang istilahnya kalau kita bicara deep learning itu nggak akan dapat kalau kita nggak ada ilmu di dalamnya. Jadi saya pun berusaha kalau ngomong sama anak apapun ya berusaha lah ya kita spill ilmu sedikit lah. Apa maksud itu suatu hal yang bersifat keilmuan tetap kita masukkan dalam percakapan walaupun itu percakapan yang santai kan seperti itu. Kemudian motivation ini juga penting karena bagi saya perempuan tuh pecinta ilmu loh. Perempuan tuh kalau udah yang baca buku tuh udah yang kayak cinta banget sama buku. Makanya Mbak Sasa saya pun bisa dikatakan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur ini kan ada perpustakaan dan saya tuh termasuk yang hobi banget ya kan yang saya cerita di awal tadi sama Pak Wempi kan udah cerita ya. Jadi saya pun berharap ini saya sebagai anggota abadi aja ya. Karena saya suka banget tahu sama perpustakaannya sini dan saya pernah ngajak anak-anak ke sini Pak dan aduh mereka happy banget. Sudah pokoknya ini recommended lah. Ini tempat buat semuanya yang memiliki anak-anak ajak mereka ke sini.
Nah, di sini kita bicara bagaimana menyalakan semangat. Kalau kita mencintai ilmu, maka kan kita bicara ya. Sebetulnya kita ini hidup itu untuk apa sih? Apakah sekedar motivasi ke diri kita atau motivasi orang lain? Dan ternyata perempuan itu bagi saya makhluk sosial, manusia yang hebat ya. Dalam artian perempuan tuh dimanapun, kalau memang dia bisa memotivasi orang, dia akan motivasi orang. Dia tidak akan membiarkan orang lain itu sendiri. Jadi tadi yang disampaikan oleh Mbak Sasa, bagaimana sebuah ketangguhan versus kerapuhan. Nah, di sini bagaimana perempuan itu seharusnya memiliki sebuah resiliensi. I am, I can, and I have. Jadi, I am, saya perempuan. Saya tidak boleh jatuh lama. Oke, sometimes mungkin kita akan bersedih, kita kecewa, disappointed, kita akan menangis, tapi tangisan itu tidak boleh menular pada orang lain. Itu adalah I am aja. Jadi cukup di kita dan bagaimana kita itu bisa bangkit kembali. Kemudian I can itu kan bangkit kembali ya. Jadi how I can, bagaimana kita kemudian bisa bangkit dari keterpurukan, dari permasalahan dan sebagainya itu kan perempuan itu pasti akan berpikir apa yang kita butuhkan, mood booster apa supaya kita bisa happy, supaya kita kuat, supaya kita menemukan semangat kembali itu kan perempuan banget dan perempuan adalah bagi saya itu apa ya, memang bentuk asli dari woman support woman. Jadi bagaimana perempuan itu memang selalu menyemangati perempuan lain. Jadi saya kira para pendengar dan Mbak Sasa juga dan semuanya lah masyarakat, saya kira udah yang biasa ya bercurhat kepada sama perempuan dan akan mendapatkan nasihat, akan mendapatkan masukan, akan mendapatkan pujian untuk dia bangkit kembali ya kan. Di situ kita lihat bagaimana perempuan adalah motivation tadi. Kemudian perempuan adalah positivity. Positivity di sini adalah bagaimana perempuan itu menumbuhkan harapan. Jadi kita bicara bagaimana sebuah mimpi. Jadi saya selalu berpikir bagaimana kita itu memiliki mimpi. Karena tanpa mimpi bagaimana kita menjadi pemimpin. Jadi kita harus memiliki mimpi dan kita harus tahu how to get. Jadi bukan what to. Jadi bukan aku ingin buat apa sih? Kamu mau jadi apa? Aku mau jadi seorang presiden misalnya. Nah, di situ kita bicara how to. Bagaimana kita menjadi seorang presiden. Jadi harus ada targetnya. Apakah ketika kuliah itu mungkin apa ya, kita harus cum laude kah atau bagaimana aku dipergerakan organisasi atau apa, itu kan perempuan banget. Dia akan menumbuhkan harapan secara positif dan sistematis. Kemudian perempuan adalah universal. Bagaimana universal di sini adalah kalau kita bicara Islam kan Islam rahmatan lil alamin. Jadi bagaimana suatu hal itu solihun likuli zaman wal makan. Jadi istilahnya contingency teori. Jadi bagaimana perempuan itu bisa memahami apapun sesuai dengan situasional yang dia hadapi. Dan analytical, bagaimana dia tuh bisa membaca zaman, bisa membaca realitas. Jadi dia tahu, oh sekarang saya bertemu dengan Mbak Sasa. Mbak Sasa seorang duta baca ya kan. Berarti kalau bicara sama dia pasti nyambung tuh kalau kita ajak tentang bacaan Khalil Gibran lah apa dan sebagainya. Nah, di situ kita istilahnya tuh membaca analytical dengan siapa kita bertemu dengan dan di mana kapan dan sebagainya. Sama ketika kita mendidik anak maka kita pun situasional bagaimana kita mendidik anak sesuai pada eranya. Kalau sekarang era budaya scrolling, semuanya instan, semuanya AI, semuanya hanya akan melihat apapun itu dalam waktu 30 detik pertama. Maka kita pun berbicara how to dalam bagaimana dalam 30 detik pertama kita bisa menyampaikan sebuah pesan komunikasi kita. Jadi benar-benar kita analytical dapat banget tuh perempuan dan negotiating di sini adalah bagaimana kita bernegosiasi, bagaimana kita mencoba mix and match apapun secara kita punya kemampuan komunikasi. Jadi di sini ada sebuah teori yang menjelaskan inward channel. Jadi dengan channel apa kamu bicara. Jadi for example ketika saya bicara melalui webinar atau Zoom dan sebagainya dengan waktu yang nggak dibatasi ya panjang juga saya ngomong akhirnya. Jadi ya udahlah, mungkin saya di sini aja pemaparan, nanti dari pendengar bolehlah kita komunikatif. Jadi kita akan apa ya bicara dua arah gitu ya kan. Itulah saya. Jadi yang jelas pada kesempatan kali ini saya boleh dong
memberikan sebuah pantun saja sebagai Wah, closing. boleh dong. Ada gelas kaca di tepi telaga. Cakep. Kita membaca, insya Allah kamu akan bahagia. Oh, Insya Allah bahagia. Karena baca itu kan kita dapat ilmu ya. Jadi saya selalu mempercayai bahwasanya ilmu adalah pelita kehidupan. Jadi kalau kita mencari kebahagiaan, ya dari ilmu. Bagaimana kita mendapatkan ilmu? Bagaimana kita gettingnya mendapatkannya? Iya dari membaca tadi. luar biasa. Hebat. Para kaum perempuan selalu yakin bunga sakura, bunga kecubung, jangan pernah menyerah sebelum bertaruh. Jadi jangan sampai kalian rapuh, kalian ditunggu ini ketangguhannya selalu. Wah, thank you. Luar biasa. Hebat, saya sampai ternganga mendengarkan. Tapi apa Iya, ini oke. semuanya daging ya. Kalau bila saya Masya bilang Allah. dagingnya tuh apa namanya materi hari itu dagingnya Wagyu A5 gitu kan. Masya Allah. Oke. Iya, karena memang luar biasa sekali ya. Memang perempuan tadi aja dibuat sama Ning Lia benar-benar ada singkatan-singkatannya ya. P apa, E apa dan kalau saya lihat dari situ tadi berarti memang mana apa ya perempuan ini double-double ya Iya, benar. perannya gitu ya. Jadi memang kayaknya kalau tadi sebagai penyambung jembatan lah, sebagai analitika, sebagai apa ini kayak luar biasa loh. Kalau memang kita perempuannya bukan apa namanya ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala tuh kayaknya sudah bolak-balik masuk bengkel gitu ya. Kalau sama kayak kalau buatan Cina gitu ya. Nah, Oke. ini dibuka sambil kita buka ya pertanyaan. Tapi yang ingin saya highlight adalah berarti sebagai perempuan itu harus sadar bahwa kita itu tangguh loh gitu. Kita tangguh loh. Tangguh loh. Dan tangguh itu bagaimana caranya? Salah satunya dan cara utama adalah dengan membaca buku loh. Gitu. Benar. Ya kan? Karena memang ilmu ini tadi tuh kadang-kadang gini kita sebagai perempuan itu juga kalau curhat atau mungkin kita ngapunten harus ke psikolog itu kan butuh waktu juga ya lama. Tapi Iya. kalau buku itu bisa jadi teman kita, bisa jadi ketika kita galau kita bisa cari jawabannya itu di Iya, ilmu benar. begitu ya. Dan Ninglia ini salah satu perempuan yang saya rasa sudah paling benar. Kenapa? Karena investasi terbaik ada ke dirinya dia sendiri. Dan Neng Lia ini adalah salah satu perempuan yang investasi paling baik pasti ke diri sendiri dengan berilmu. Iya. Dan juga ilmu yang jenengan pakai ini tadi itu ternyata bisa membuat anak-anak jenengan ini membuat apa ya melihat jenengan itu sebagai sosok yang aku pengen loh jadi kayak mama gitu. Jadi Terima kasih. saya yakin meskipun anak-anak sekarang apa tuh boleh tahu anaknya umur berapa usia sekolah? 2010 lahir sama 2012. Oh, berarti Ya. sekarang pra remaja ya? Pra remaja Luar Masya biasa. Allah. Pra remaja kritis-kritisnya ya. Banget. Wah, oke. Nah, ini saya juga ingatkan pada sahabat pustaka yang ingin bertanya, kolom chat boleh atau raise hand langsung. Ini luar biasa loh kita Oke. kedatangan tamu susah loh nih. Dapat waktunya nih lihat. Dan iya. Oh, luar biasa. Terima kasih kasih. Pak Bu Sulis ya SMA 1 Iya. Batu. Oke. Memang pemapar hari ini daging Wagyu A5 setuju ya Bu ya? Semoga aku bisa dong diundang di SMA. Oh, ditunggu. Dan memang di sini juga boleh teman-teman. Bagaimana sih di sini kan juga perempuan nggak hanya sebagai seorang ibu ya. Saya pun sebagai seorang ibu, walaupun saya masih junior, jadi saya banyak sekali belajar dari jenengan begitu ya mengenai hal-hal yang tadi saya bilang. Saya yakin dengan pencapaian Ning Lia sebanyak ini, sebesar ini, banyak sekali juga Ning Lia galaunya banyak sekali. Nah, yang ingin saya tanyakan, saya yakin di sini banyak sekali ibu-ibu juga merasakan hal yang sama dengan kegalauannya masing-masing ya. Sebagai seorang ibu, peran ganda, peran Iya. serba bisa, harus masak, harus bisa. Kalau iya kan, nah bagaimana caranya Ning Lia ini bisa tetap pada jalurnya begitu. Ning Lia masih bisa yakin bahwa apa yang saya lakukan ini benar dan untuk anak-anak saya. Oke, thank you. Jadi sebelumnya aku terima kasih kepada yang sudah masuk di kolom komen. Iya. Ada di Bojonegoro tadi hadir, kemudian dari Trenggalek banyak tadi sudah spill wilayah masing-masing. Thank you banget. Oke. Jadi di sini yang mau saya tekankan adalah Khairunas dan Fauminas, Mbak Sasa. Jadi mungkin saya tuh orangnya memang pemikir ya. Jadi kadang kita berpikir kenapa Islam, kenapa agama mengajak kita sebagai benevolent society.
Bagaimana kita tuh sebagai masyarakat harus memiliki kebajikan, bagaimana dimanapun kita berada harus memiliki peran kebaikan. Mengapa? Untuk apa kita berbuat baik? Untuk apa? Itu kadang muncul. Nah, kemudian saya membaca sejarah. Di situ kita yang paling saya suka adalah sejarah tentang peradaban bangsa. Jadi saya paling suka membaca tentang bagaimana ini bangsa gede, ini bangsa menguasai dunia, tapi kemudian dia disintegrasi dan sebagainya. Di situ kemudian kita berpikir ternyata ada sebuah titik yang mana ketika dia lupa dengan prosesnya, maka ketika dia di atas dia akan lupa bagaimana cara mempertahankan. Nah, sama halnya dengan kita mendidik anak. Kalau kita ingat proses kita melahirkan anak, bagaimana kita berjuang, Masya Allah ya kan. Aduh, Masya Allah, seorang ibu itu hebat ya. Jadi kita yang udah yang dari hamil kan kita berusaha menjaga ya Allah anak saya. Semoga anak yang sehat, semoga anak yang selamat, semoga anak yang kita mendoakan semuanya baik lah. Sampai kita mendoakan sampai anak cucu dan sebagainya. Ada proses panjang di mana kita mengisi doa-doa dengan tulus banget, ya Allah kebahagiaan anak nomor satu. Hingga kemudian anak kita lahir dan kita berpikir, ya Allah jika anak saya sakit kenapa saya nggak sakit aja? Kenapa harus dia yang sakit dan sebagainya? Di situ kemudian kita berpikir, kemudian gini, ada proses panjang. Jadi sometimes someday ketika anak kita semakin gede, maka kita pun berpikir bahwa kita tidak hanya orang tua buat anak kandung kita loh. Kita adalah orang tua buat banyak anak. Maka di situ kita harusnya memahami mengapa seorang Kartini di usia 20-an belum memiliki anak dan dia sudah berpikir bagaimana pendidikan tuh harus dibuka untuk perempuan. Mengapa gitu loh? Seorang perempuan di usia sangat muda udah yang berpikir visioner seperti itu ya kan. Nah, di situ kemudian kita lihat ternyata memang perempuan yang tadi saya sampaikan dia empatinya tinggi dan ketika perempuan berpikir bahwasanya hidupnya dia itu untuk orang banyak, di situ maka semuanya akan ketarik, Mbak. Jadi maksudnya itu apa ya? Semua ketarik dalam artian semua semua harapan untuk dia sendiri untuk semakin progresif itu dapat. Jadi Semangatnya, motivasinya itu betul sekali. semakin ini ya, Keren semakin banget. kuat ya. Iya, Oke, benar. oke. Oke, Bu Sulis, terima kasih. Saya tunggu kehadirannya. Mau dong, nanti kita tektokan aja nomornya. Oke, sekarang saya lanjut lagi kepada multitasking ya. Oke, peran ganda. Nah, itu sama Mbak Vera. Sekarang saya tarik kepada multitasking peran ganda ini. Bagaimana kemudian contoh nih, kita bicara. Oke, tadi yang saya sampaikan apa ya? Menghargai proses ya kan. Ya. Nah, sekarang saya nih misal di posisi sekarang seorang senator misalnya ya, seorang wakil rakyat. Apakah saya di posisi sekarang itu sudah posisi nyaman? Enggak juga. Saya tidak pernah, alhamdulillah alamin. Saya berpikir apapun posisi itu nyaman atau tidak itu doesn't matter. Tapi bagaimana ini adalah sebuah means, sebuah sarana. Jadi ada sebuah pemikiran dalam politik itu power is not end but is just means. Means itu sarana. Jadi bagaimana sebuah sarana kamu menguatkan khairun nas, bagaimana kamu sarana ini menjadikan benevolent society, bagaimana ini sebuah sarana ketika kamu financial freedom, semakin kamu mendapatkan keleluasaan waktu, kesenggangan dan sebagainya, kamu bisa melakukan beberapa hal yang mungkin kemarin kamu nggak bisa melakukan, maka di sini kamu bicara sebuah lingkup yang lebih besar. Nah, sama ketika kita bicara anak semakin gede, anak semakin bisa menjaga diri, yang dimana mungkin ketika anak bayi kita harus bersama mereka dari pagi sampai malam ya kan, menidurkan mereka, memberikan mereka ASI dan sebagainya. Nah, ketika mereka semakin gede, anak sudah semakin lepas, maka kita sudah semakin ada waktu untuk mengisi ruang-ruang lain. Bagaimana kita mencoba menulis nih sebagai contoh. Ini penting saya sampaikan karena kalau kita bicara AI, kita bicara bagaimana anak-anak mendapatkan ilmu secara instan dari ChatGPT, dari mode AI dan sebagainya. Nah, pernahkah Anda berpikir bagaimana jika Anda tidak mau mencoba sebagai produsen dalam sebuah tulisan itu? Tidak mau menspam tulisan pemikiran Anda yang sangat luar biasa karena Anda perempuan. Lantas dari mana mereka akan mendapatkan ilmu? Kalau kita tidak berusaha masuk dalam pemikiran itu. Nah, di sini yang mau saya sampaikan adalah multitasking. Dimanapun kita berada, mau kita di dunia publik, dunia private, ingatlah kita adalah orang tua bagi banyak anak.
not just anak-anak kandung kita. Jadi kita bicara bagaimana pemikiran kita spam aja dalam sosial media, spam aja dalam pemberitaan online dan sebagainya, dengan tujuan tulisan itu bisa masuk dan mengikat dalam mode AI, ChatGPT dan semuanya, agar pemikiran positif dari kita, positif vibes yang berusaha kita sampaikan itu diambil sama anak-anak. Jangan sampai mereka tuh someday mendapatkan ilmu tapi nggak ada kita punya. Kita berarti nanti jangan sampai dong satu hari ketika kita sudah sudah semakin tua dan ketika kita mau dicabut nyawa, tiba-tiba kita lihat di pinggir jalan di pinggir jendela itu, ya Allah, kok di depan sana ada anak kecil bertengkar ya, ada anak kecil dibully ya, dan kita nggak bisa apa-apa karena kita sudah sangat tua. Jangan sampai, karena saya kira itu akan menjadi penyesalan kita. Mengapa saya tidak berusaha mendidik anak-anak, walaupun itu bukan anak kandung saya misalnya. Mengapa saya tidak bisa menebarkan pentingnya kedamaian, pentingnya sebuah model sosial, pentingnya sebuah toleransi. Ketika saya masih bisa menyampaikan, kan seperti itu kan. Jadi jangan sampai kita menyesal. Jangan sampai ketika kita sudah menjadi nenek-nenek juga, kita nggak mungkin mata kita udah yang nggak bisa membaca secara sehat, tangan kita udah yang nggak bisa menulis secara benar. Kemudian tiba-tiba anak cucu atau cicit menyampaikan sesuatu hal yang itu salah. Mereka mendapatkannya dari sumber yang salah. Jangan sampai kita berpikir, kalian tahu nenek itu sebetulnya tahu loh itu gini loh. Jangan sampai kita berpikir gini, kok kalian dapat informasi yang salah sih? Dulu waktu nenek sekolah nggak kayak gitu kali informasinya. Jangan sampai, karena kita berarti kan gagal. Gagal untuk kemudian men-text your memory. Text your memory adalah kita mencoba membungkus apa sih memori kita kepada keilmuan, pengetahuan, untuk kemudian kita bungkus, kita jadikan abadi, long after, untuk kemudian itu bisa diambil intisarinya oleh anak-anak setelah kita. Jadi Mbak ya, saya selalu berpikir seperti yang halnya disampaikan oleh seorang Kartini. Mungkin saya menyampaikan tentang pentingnya sekolah untuk anak-anak perempuan. Dan itu akan terjadi mungkin setelah saya tidak ada. Mungkin setelah 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun mendatang akan kejadian emansipasi pendidikan. Secara eksplisit beliau menyampaikan itu. Nah, di situ saya berpikir tentang inilah sebuah keberlangsungan peradaban. Bagaimana perempuan tuh, kalian harus berpikir bagaimana mengisi ruang-ruang peradaban dengan pengetahuan, dengan sisi empati yang kalian miliki, dan jangan berpikir buat apa. Nanti kalau saya meninggal, emang kenapa? No, jangan berpikir seperti itu. Karena maybe ketika kita sudah nggak ada, tulisan kita, pemikiran kita akan dibaca oleh generasi berikutnya, dan siapa tahu mereka kemudian mendoakan kita. Ya kan akan menjadi ya kan amal jariah. Amal jariah kita, siapa tahu ya kan. Jadi berpikir positif aja lah gitu. Itu sih, jadi saya bangga sebagai perempuan dengan multitasking, dan jadi intinya itulah saya ingin menekankan perempuan jadilah perempuan jadilah keberlanjutan peradaban. Jadi perempuan adalah tonggak keberlanjutan peradaban, itu yang mau saya tekankan. Luar biasa. Jadi maksudnya Ning Lia ini, kalau saya boleh mempersingkat, maksudnya Ning Lia ini adalah sebagai perempuan ini kita memang kita tidak selalu tahu sebagaimana nanti hasil akhir dari semua usaha kita. Tapi kita memang harus tetap berusaha untuk menjadi yang terbaik, karena siapa tahu itu akan bisa, mungkin tidak terasa sekarang begitu efeknya, bisa aja 10 tahun 20 tahun lagi, tapi yang jelas kita bisa meyakini diri bahwa kita sudah berusaha semaksimal mungkin yang terbaik begitu ya, Ning ya. Ada pertanyaan juga tuh Mbak Sasa, keren. Apakah pembagian peran dalam keluarga harus selalu berbeda antara laki dan perempuan? Boleh saya jawab juga ya? Boleh. Ini dan di sini juga ada yang mau tanya juga ini loh. Juga. Iya, boleh kita kasih kesempatan dulu yang di sini. Boleh. Iya, silahkan. Halo, selamat pagi. Pagi. Saya Balgis Algomama dari Universitas Terbuka, jurusan Administrasi Negara. Di sini saya mau tanya, apa sih tips dan trik buat kita sebagai mahasiswa yang punya kesibukan buat minat untuk baca buku itu bagaimana, seperti itu. Mungkin itu aja pertanyaannya. Terima kasih. Terima kasih. Ya loh, boleh loh ini ya.
Tuh, soalnya nih Ninglin sampai dokter pasti banyak buku. Bagaimana caranya kita sebagai Iya. orang yang produktif itu tetap masih mau membaca buku? Iya loh Ning. Oke. Itu jadi salah satu permasalahan loh zaman sekarang. Apalagi ada Iya. AI ya. Wah, pada Hmm. AI ngapain kita harus susah-susah tinggal klik 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 gitu. Iya. Nah, Oke. apa? Nah, itu kan nggak bisa dijawab Iya. sebagai seorang. Oke, sebelumnya aku nitip salam dong kepada rektor dari UT ya. Ya. Oke. Kemudian untuk menjawab pertanyaan, saya menjawabnya sedikit dari masa lalu dulu ya. Kalau pada zaman dulu kan memang kita kalau baca buku aja nggak ada lagi kita punya gadget untuk kita kita bandingin ya kan, kita bandingin antara isi handphone sama buku gitu. Dan dulu saya selalu berpikir tentang membaca kritis. Oh, oke. Mm-mm. Membaca kritis. Membaca kritis adalah ya jujur ya, saya suka Monggo. melihat sesuatu itu dari awal sama akhir dulu. Oh, oke. Jadi saya lihat di awalnya menarik enggak? Kalau awalnya dan gini, di awal tuh di prolog itu akan saya cari intinya apa sih? Keywordnya apa sih gitu loh? Kata kuncinya apa sih kayak gitu. Misal nih kita baca tentang peradaban Persia misalnya ya. Kemudian ada di situ tentang linguistik bahasa. Maka oke, saya mau tahu bahasa. Maka saya akan mencari ada dua cara sih. Bisa jadi saya langsung masuk masuk ke daftar isi untuk mencari linguistik khusus linguistik itu di bab berapa akan saya baca. Kemudian yang kedua, metode yang kedua, saya mungkin kalau kita pas keburu waktu ya, saya akan baca di N-nya dulu, kesimpulan, di resumnya, baru kemudian saya akan melihat sebetulnya dari prolog tadi yang disampaikan dengan hasil di kesimpulan tuh apa ini benang merahnya. Ternyata ada sebuah benang merah yang menjelaskan bahwasanya kenapa bangsa Persia itu besar karena dia bangsa yang bisa menguasai bahasa linguistik. Nah, kemudian kita akan berpikir mengapa dia kuat di bahasa dan mengapa bangsa lain gak sekuat itu. Maka baru saya akan masuk ke daftar isi. Daftar isi tentang ada nggak di situ menjelaskan kondisi linguistik bangsa-bangsa lainnya atau mungkin linguistik pra-Persia, mungkin Yunani atau bagaimana atau Romawi misalnya. Nah, di sini yang mau saya tekankan adalah satu kata, mood booster. Jadi, Asik. jadi Mood booster, oke. kita butuh mood booster yang mana itu akan membuat kita tuh rasa curiosity, rasa menarik keingin tahuan tuh apa sih kayak gitu kan. Jadi kalau kita membaca suatu buku, kita nggak punya rasa ingin tahu apa, iya nggak akan dapet kan seperti itu kan. Kemudian yang berikutnya, kalau saya sekarang mencoba menarik pada masa saat ini di mana era gadget ya kan, itu juga yang mau nggak mau saya juga mau nggak mau kan harus dengan pakai gadget juga kan. Jadi kadang saya akan misal nih, saya butuh teori, maka saya akan mencoba melihat dari handphone itu mode AI dulu ya. Teori komunikasi, oke, muncullah teori komunikasi dari Harold Laswell. Kemudian di situ saya akan cari di dalam Google PDF spasi communication theory spasi Harold Laswell. Kenapa? Karena bagi saya dokumen dokumen itu harus otentik dan nggak bisa kita membaca resume apa yang disampaikan orang, tapi kita harus mengetahui pasti ini dari mana sumbernya, PDF-nya kayak gimana, jurnalnya kayak gimana. Dan dulu sih kita masih ada e-book ya kan, Iya, kita betul. masih bisa menemukan buku. Sekarang kan udah yang PDF semua, udah Iya, yang iya, jadi iya. jurnal ya kan. Nah, jadi kadang pun itu tidak bisa memuaskan saya sepenuhnya. Jadi kalau udah yang suka dengan sebuah teori dan kita dapatnya dari PDF jurnal, maka kita akan berpikir ini kan pihak ketiga, bukan pihak pertama yang ngomong. Ini kan apa kata orang, bukan sumbernya yang ngomong kan seperti itu kan. Dan saya akan berusaha kalau ada waktu, kalau pas di perpustakaan sama sih di kantor DPD kan juga ada perpustakaan. Saya akan berusaha mencari buku-buku yang mana itu bikin saya kepo. Jadi saya paling suka dengan sejarah bangsa. Jadi kalau ke sana tuh saya suka lihatnya buku-buku yang mana kira-kira ini buku tentang peradaban bangsa gitu. Supaya kita bisa apa ya mengkomparasi sebetulnya mode AI dengan PDF jurnal itu benar nggak, masih sama nggak dia baca, dan dari PDF ini kemudian ke buku aslinya udah benar nggak seperti itu kan. Nah, kemudian yang paling utama yang mau saya sampaikan di sini adalah yang tadi saya bilang di awal, sebuah kepekaan perempuan, sebuah empati perempuan.
ketika kemudian ini memang ini yang saya kan orangnya pemikir banget sih. Ya, ya. Jadi saya berpikir gini, jikalau ada sebuah tulisan, jadi mode AI menjelaskan seperti ini. Padahal itu dia mendapatkannya dari narasi beritanya orang. Itu bukan dari jurnal dan jurnalnya nggak kayak gitu. Maka saya berpikir ini nggak benar nih. Saya harus bisa mengimbangi. Jadi kadang pun saya pada waktu saya tetap berusaha menulis artikel dengan tujuan supaya mengikat. Jadi jangan sampai ada sebuah disrupsi pengetahuan. Jadi jangan sampai orang tuh mendapatkan pengetahuan dari orang kesekian. Sama kayak kita ngomong apa Mbak, kayak ngomong domino ya. Ya, maksudnya efek gini. domino. Jadi kayak ada 1, 2, jadi jangan sampai kita mendapatkan informasi dari orang kelima. Orang pertama ngomong, saya mau makan soto Lamongan karena rasanya enak, gurih misalnya. Kemudian buat kedua, orang kedua akan bilang, saya mau makan soto Lamongan. Orang ketiga ngomong, saya mau makan Lamongan. Saya mau makan Lamongan juga. Jadi kan ada disrupsi pengetahuan. Nah di situ yang mau saya tekankan bagaimana kita semuanya terutama kaum perempuan, ayo yuk kalau kita menemukan sebuah hal kesalahan, kita selamatkan peradaban ini. Jadi kita bikin tulisan sebagai apa ya istilahnya itu pembanding dengan tujuan yang nggak benar ini bisa benar gara-gara kita. Kemudian yang ketiga yang mau saya sampaikan adalah semuanya kembali kepada doa. Jadi saya pun kalau udah yang mau baca buku, apalagi bukunya tebel banget, saya Bismillahirrahmanirrahim, saya baca Robis Rohli doa pembuka hati supaya kita nggak bosen. Karena kalau baca buku kan bosen pasti ya. Cuman Betul. saya tuh orang jujur sih. Ya Tapi nggak apa-apa, jujur itu adalah kunci. cuman ketika kita lihat buku-buku sekarang tuh kan banyak tuh ya kan buku itu sudah yang nggak kayak zaman dulu lagi kecil semua tulisan. Tapi sekarang kan ada dia kayak semacam ada yang di bold, ada yang ditebal, ada yang di dalam kolom ya kan untuk menunjukkan ini loh intisarinya seperti itu. Nah itu kan juga bagian dari atraktif kita apa ya istilahnya itu bagian dari penulis buku authors itu untuk mengajak orang tertarik karena ini loh ada angle utama kan seperti itu. Baik, Oke. wah terima kasih. Thank Kali ini you. satu pertanyaan terakhir begitu ya, Oke. sebelum kita tutup. Karena ini saya tadi udah dapat bocoran jam berapa lagi, jenengan harus ini. Oh ya. Iya, sekarang udah jam 11 lah kan. Nggak kerasa Iya, iya, memang ya izin ya. Memang nanti kita bisa boleh undang lagi gitu Ning. Siapa tahu nanti bisa ngobrol-ngobrol tentang hal lain. Ini Oke. monggo ini banyak Oke. ini cerita. Boleh Jadi saya- monggo yang mana mau Boleh. mau dijawab ini. Semuanya menarik tapi saya boleh dari Betul. Mbak Rani dulu. Mbak Rani Boleh. yang mana tadi? Oh iya itu oke. Bagaimana cara menggerakkan literasi pada anak autis? Saya mendampingi dari usia 2,5 sampai saat ini 5,5 tahun. Mbak Rani, kamu luar biasa. Saya tuh kalau ketemu orang tua yang anaknya memang beda ya, kita mesti terharu karena gini loh. Ya Allah, naudzubillah, maaf Mbak Rani. Jadi gini loh, ya Allah, hanya sedikit orang yang engkau beri kekuatan. Dan Mbak Rani ini termasuk yang sedikit itu. Luar biasa, salut Mbak Rani. Saya pingin Mbak Rani selalu mengingat bahwasanya Mbak Rani adalah ibu pilihan di mana diberi Allah Subhanahu wa taala kekuatan dan sebagainya lah kehebatan untuk bisa mendampingi anak. Ya. Dan semoga anaknya Mbak ini dengan kekuatan cinta dari Mbak Rani kalau menjadi anak yang hebat. Amin. Karena kita kan nggak pernah tahu kan apa yang terjadi kemudian kan seperti itu. Oke, kemudian bagaimana ya mendampingi? Saya memang tidak ada pengalaman detail terkait itu, tapi saya hanya yakin kekuatan cinta dan kekuatan doa sih. Dan saya berharap Mbak Rani diberkahi Allah Subhanahu wa taala dan keluarga ya diberkahi apa ya istilahnya itu financial freedom untuk bisa apa ya untuk memiliki keberkahan rezeki sehingga bisa total gitu loh Mbak. Jadi nggak sampai yang Mbak Rani harus bekerja dan kemudian anaknya kurang waktu untuk mendapatkan kuantitas karena kalau memang anak autis kan harus kuantitas kan kuantitas dan kualitas. Kemudian di sini ya mungkin kalau saya sih memberikan saran selain dengan kita kekuatan cinta dan doa ya memang harus kreatif ya. Ya saya nggak tahu bagaimana, tapi saya sih berpikir Mbak Rini lebih hebat daripada saya. Jadi saya juga bingung mau memberikan saran kayak gimana. Cuman saya pingin anak-anak itu untuk apa ya kita didik anak autis ataupun tidak. Bagaimana mereka tuh kita didik untuk melihat dunia luar. Dan for example anak saya pun ketika sakit, anak saya dulu waktu masih kecil itu kalau sakit panas tuh pernah kejang Mbak. Dan saya selalu berpikir
dan sorry, bukan saya selalu berpikir, saya selalu mengajarkan pada anak saya, nak, kalau kamu pusing kepala, maka kamu keluar, kepala harus terkena cahaya, dan kamu harus berpikir positif, kamu yakin kamu bisa sembuh. Jadi intinya itu adalah bagaimana kita mengajak anak, terutama anak autis itu untuk melihat dunia secara luas, secara utuh, dan tapi kita harus ini Mbak memberikan mereka tuh pendampingan yang bagus. Jangan sampai anak merasa ketika mereka di luar yang mereka tangkap adalah perbedaan mereka dengan anak lain. Jangan sampai. Jadi itu benar-benarnya kita aja. Jadi lebih pada dekatkan pada alam aja sih kalau saya sih. Dekatkan pada alam, bagaimana mereka bisa melihat interaksi. Misalnya nih di luar ada burung ada burung berkumpul terbang bersama dan sebagainya. Kita lihat interaksi itu. Kemudian saya juga menjawab dari pertanyaan tadi yang di atas, ada terkait dengan peran. Bagaimana peran ayah dan ibu? Apakah bagaimana diferensiasi di antara keduanya? Nah, di sini yang mau saya tekankan adalah actually seorang ayah, seorang bapak tidak lagi sebatas dunia private atau dunia publik, dunia bekerja. Tapi bagaimana seorang ayah, seorang bapak juga harus mengambil porsi penting dalam pendidikan anak, terutama modal sosialnya anak, kejiwaan dan sebagainya. Nah, di sini yang mau saya tekankan, bagaimana seorang laki-laki dimanapun Anda berada, bagaimanapun situasi Anda, jangan sampai kalian merasa lebih unggul daripada perempuan loh. Serius. Bukan saya anti laki-laki, saya juga memiliki suami tahu. Cuman bagi saya jangan pernah merasa lebih unggul juga. Tapi hargailah perempuan karena ketahuilah perempuan itu akan berpikir begitu banyak hal dibandingkan kalian para laki-laki yang akan berpikir begitu sederhana. Jadi perempuan itu sudahlah manusia dengan berjuta pikiran, berjuta harapan, berjuta kepekaan. Jadi hargailah mereka seperti itu. Kemudian aduh banyak banget nih pertanyaan. Oke. Iya, Saya izin untuk udah melengkapi closing soalnya. nggak apa-apa ini terakhir tapi sebelumnya saya ingin izin untuk melengkapi tadi untuk pernyataan dari Ninglia untuk masalah autis begitu ya. Kebetulan mungkin saya Ini bisa keren sedikit pertanyaan. mungkin Iya, bisa iya. sedikit membantu begitu ya menerjemahkan. Jadi yang saya tahu menurut keilmuan saya bahwa anak autis itu jadi begini, literasi tidak hanya terpaku pada membaca buku sebenarnya. Kita lihat semua ini adalah sebuah literasi. Dan anak-anak autis itu biasanya bisa belajar dengan hal-hal yang konkret. Jadi saran saya berikan suatu hal pemahaman yang sangat sederhana. Contoh, ini jeruk, tapi jangan hanya bilang ini jeruk, kasih tahu ini jeruknya gitu. Jadi dia bisa melihat dari mata karena mata itu juga termasuk jendela literasi seperti itu. Jadi semakin sederhana sebuah pemaparan, semakin sederhana sebuah kalimat, maka semakin akan dapat dicerna oleh anak-anak autis seperti itu. Mungkin itu kalau tambahan dari saya. Nah ini terakhir katanya, karena ini sangat menarik sekali. Iya, benar. Ning pertanyaannya. Jadi saya izin untuk membacakan juga ya. Izin Ibu, saya Ulin dari Yogyakarta. Maaf bertanya melalui chat. Saya sambil nyetrika. Hebat sekali loh ini. Iya. Keren loh. Masih menyetrika tapi tetap ingin menimba ilmu. Wow. Dan ini masih berkaitan dengan kasus daycare di Jogja. Apakah hal itu dapat terjadi karena minim asupan literasi kontekstual pihak yang berkaitan kebanyakan perempuan? Jika memang bercermin pada definisi perempuan yang Ibu sampaikan, khususnya pada poin empati, ini sangat bertolak belakang. Apakah ini juga berarti literasi bagi perempuan di negara kita masih sangat rendah? Lagi mohon apa itu? Mohon pandangannya. Terima kasih. Oke, thank you. Pertanyaannya sangat kritis banget. Ya. Critical point. Ya. Oke. Ya, jadi sedikit dulu saya mau nyambung dari tadi Mbak Sasha. Ya. Mumpung saya ingat, jadi saya pernah berkunjung kepada salah satu pasien anak-anak yang mengalami gangguan belajar dan dia menyampaikan bahwa dia memiliki mimpi sebagai seorang hacker dan dia menyampaikan dengan mata kosong dan ya kelihatan banget memang dia ada sesuatu yang khusus ya begitu ya, spesial. Gitu. Dan di situ saya berpikir ya benar tadi katanya Mbak Sasa, kalau ini jeruk jangan biarkan anak kecil itu berimajinasi tentang jeruk, tapi kasih aja dia bentuk jeruk secara nyata. Sama tadi yang saya bilang, kalau kita ajak dia di luar, biarkan dia memahami bagaimana burung-burung ini bertemu dan terbang bersama. Jadi jangan mengajak dia berimajinasi, fokus kepada hal yang real aja. Oke, kemudian terkait dengan kasus daycare di Yogyakarta tersebut, saya sebetulnya perempuan yang sangat tegas. Jadi saya sangat mencintai perempuan,
Tapi jujur kalau saya melihat seorang perempuan yang, sorry ya, memiliki empati yang rendah seperti itu kepada anak-anak kecil tega seperti itu, saya hanya bertanya, Anda ini perempuan apa enggak sih? Anda ini Iya, perempuan iya. sejati enggak sih? Kayak gitu Iya, aja iya, sih. iya, Jadi iya. saya simpel. Jadi heran ya. Bagi saya, apakah ini terkait dengan literasi yang rendah? Seharusnya enggak ya, karena perempuan itu kan seharusnya kalau emang dia perempuan banget, dia memiliki kepekaan sosial itu sudah yang kepekaan itu udah yang nyantol, udah yang jadi Insting begitu ya, dari instingnya awal begitu ya. udah yang psikenya dia dapat. Mungkin dia korban kali ya dari trauma di Oke. masa kecil. Kita tidak pernah tahu ya. Tapi yang jelas kita mengambil apa ya dari pertanyaannya Mbak Uli Nuha ini bahwasanya apakah itu literasi rendah? Ya udah kita tetap harus jadi gini. Permasalahan apapun itu kan jangan sampai kita berhenti pada kata sebab, tapi kita bicara pada solusi. Ya. Mungkin sebabnya si pelaku ini ada trauma, atau mungkin sebabnya pelaku ini memang mohon maaf ya dipertanyakan sisi perempuan seutuhnya. Ya, ya, ya. Kita nggak tahu ya, bukan saya Ya. ekstrim gitu sih, Ya. cuma saya juga heran juga kenapa ada kejahatan seperti itu. Tapi lebih kepada solusi bagaimana kemudian literasi perempuan itu kuat. Ya, di sini berarti saya harapkan nanti ke depan ada kita bisa berperan, negara juga bisa berperan. Intinya bagaimana literasi itu terus kita kuatkan dan bagaimana perempuan itu bisa kita dorong jangan hanya menjadi konsumsi dari digital, tapi produsen bagaimana kemampuan literasi itu masuk dalam dunia-dunia digital. Ya. Dan insya Allah dari situ gini intinya tuh ilmu tuh kayak harga mati. Apapun kalau kita tuh menyampaikan dengan ilmu kita belajar, insya Allah tuh secara kayak sudah langsung melekat. Istilahnya tuh multiplier effect. Apapun yang kita pelajari pasti akan ngaruh ke sisi sosial kita. Empati kita akan kuat dan sebagainya. Intinya sekali lagi perempuan jadilah produsen dalam literasi digital, not just konsumen. Kemudian perempuan jadilah tonggak dari keberlanjutan peradaban dengan penguatan literasi. Oke. Terima kasih banyak. Thank you. Terima kasih atas hari ini kesempatannya Ibu Lia. Dan berarti kalau kita boleh rangkum adalah perempuan itu tidak hanya menjadi, jangan mau jadi subjek mah, kita mah objek gitu ya. Kita yang menentukan, nggak terlalu jadi subjek terus nih yang jadi. Kita juga punya kekuatan, kita punya power untuk bisa menentukan arah masa depan ini di perempuan loh, di ibu loh begitu ya. Apalagi literasi ini menjadi salah satu jembatan utama bagi anak-anak untuk bisa menjadi generasi emas selanjutnya begitu. Izin untuk menutup hari ini saya akan memberikan mungkin satu paragraf singkat begitu yang bisa merangkum hari ini materi oleh jenengan begitu. Mewujudkan generasi emas 2025 sejatinya bermula dari interaksi yang sangat konsisten di keluarga, di mana perempuan atau ibu yang melek literasi itu bertindak sebagai arsitek sekaligus pelindung bagi anak. Melalui narasi dan pemahaman yang ditanamkan sejak dini, seorang ibu tidak hanya sekedar menstimuli pembentukan saraf yang menentukan kapasitas intelektual anak, tapi juga bisa membangun ketahanan dan resiliensi mental serta kecerdasan emosional melalui interaksi yang penuh dengan empati. Dan literasi perempuan adalah fondasi esensial yang mengubah stimulus menjadi struktur berpikir analisis dan ulas asih, memastikan bahwa generasi peradaban masa depan tidak hanya tajam secara rasional, namun juga memiliki kedalaman jiwa untuk memanusiakan manusia. Terima kasih waktunya. Terima kasih nih. Insya Allah sampai bertemu di kesempatan bahasa selanjutnya. Kami akan kembalikan lagi ya ke MC. Terima kasih. Boleh. Yang jelas saya menyampaikan sih intinya kaum perempuan dimanapun kalian berada kalian punya peran. Jadi jangan baperan tapi teruslah berperan. Kemudian mantan kekasih janganlah kau jadi benalu. Sekian terima kasih dan salam sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi.